adik-adik yang di rumah. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Kak Dudu? Luar biasa pastinya. Wah, hari ini siap memuji Tuhan, siap sekolah minggu? Siap muji Tuhan kan? Oke, kalau gitu kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Mari kita Tutup doa. mata kalian, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat kasih yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Kami siap meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami siap memberikan yang terbaik buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, Kasih Tuhan Yesus itu tidak berseteran ya. betul Wah, sekali Kak Dudu. Tuhan Yesus itu baik terus Baik loh. banget. Tiap hari ini ataupun sampai Baik ya, selamanya selama-lamanya. Tuhan Yesus. Tetap baik. Oke, adik-adik siap memuji Tuhan yang di rumah? Oke, kita memuji Tuhan. Jangan lupa pakai gerakannya juga ya Kak Dudu ya. Ya dong, harus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan apa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sampai apa? Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ya, Mari tepuk tangan. adik-adik siap berubah nggak ya yang di rumah ya Kak? Siap, harusnya siap berubah jadi lebih Betul. baik ya Kak ya. Bukan berubah jadi apa sih Kak? Bukan berubah jadi Superman, Terus apa lagi? Spiderman, bukan ya. Wah, tapi seperti siapa? Tuhan Yesus. Betul adik-adik, kita memuji Tuhan lagi ya. Semangat lagi. Semangat. B-E-R-U-B-A-H, 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 dudam-dudamku berubah. B-E-R-U-B-A-H, 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 dudam-dudamku berubah. Bukan apa? Bukan berubah jadi Superman, bukan berubah jadi Spiderman, bukan berubah jadi Power Rangers, tapi jadi seperti Yesus. Dalam pikirku seperti Yesus, dalam kataku seperti Yesus, dalam sikapku seperti Yesus. Ku mau jadi seperti Yesus. Siap berubah lagi ya. B-R-U-B-A-H, B-E-R-U-B-A-H, B-E-R-U-B-A-H, dudam-dudamku berubah. Bukan
Bukan berubah jadi Superman, bukan berubah jadi Spiderman, bukan berubah jadi Power Rangers, tapi jadi seperti Yesus. Dalam pikirku seperti Yesus, dalam kataku seperti Yesus, dalam sikapku seperti Yesus. Ku mau jadi seperti Yesus, ku mau jadi seperti Yesus, ku mau jadi seperti Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya. Oke. Adik-adik siap dengerin firman kan? Siap dong Kak. Siap. Oke, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu. Kita siapkan hati kita, tutup mata kita, dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu Bapa. Buka mata, hati dan pikiran kami Bapa, agar kami dapat menerima setiap taburan firman-Mu yang baik Tuhan, dan kami dapat melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah siap mendengarkan firman Tuhan Siap ya. kan? Buka mata kalian
Dan buka Alkitabnya yang di rumah Siapkan ya. Alkitabnya ya. hati Siapkan kita. alat tulisnya juga. Oke, sampai jumpa. Shalom adik-adik. Jumpa lagi di ibadah online pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Yang di rumah adik-adik semuanya sehat ya? Kita bersyukur buat hari ini kembali kita berjumpa di ibadah online. Terima kasih buat hari ini adik-adik semuanya boleh memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semuanya bersemangat di ibadah online pada pagi hari ini. Hari ini Kak Dedi mau bercerita satu firman Tuhan adik-adik tentang Petrus. Kemarin kita sudah belajar firman Tuhan bagaimana Petrus sudah membangkitkan Dorcas ya. Dibangkitkan ketika dia sudah mati. Kemudian dibangkitkan oleh Petrus. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Petrus mengalami satu perlindungan Tuhan, satu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa adik-adik. Kita semuanya mengingat kembali ya Petrus yang dulu dia adalah seorang yang pengecut, penakut. Dia menyangkal Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalib, tetapi ketika dia dipulihkan, diubahkan dia menjadi salah satu murid Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Adik-adik, hari ini kita akan melihat bagaimana Petrus pada perjalanan ketika dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil tentang Yesus, dia mengalami satu penderitaan bahwa Petrus dimasukkan ke dalam penjara adik-adik oleh Raja Herodes pada waktu itu. Coba perhatikan adik-adik, penjara itu apa sih? Adik-adik tahu enggak? Penjara itu biasanya untuk tempat orang-orang yang bersalah, tempat orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang mencuri, membunuh, berbuat yang melanggar apa adik-adik? Hukuman. Tetapi pada waktu itu adik-adik, Petrus dimasukkan oleh Raja Herodes ke dalam penjara. Adik-adik kira-kira ada apa ya dengan Petrus ya? Apa yang terjadi? Apakah Petrus berbuat sebuah kesalahan? Apakah Petrus berbuat kesalahan sehingga dia dihukum? Ternyata Petrus tidak berbuat sesuatu yang salah adik-adik. Dia juga tidak melakukan tindak kejahatan. Apa yang dilakukannya? Dia hanya memberitakan Injil. Tetapi pada waktu itu Herodes dan bangsa Yahudi tidak suka dengan keberadaan Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Makanya setelah Raja Herodes membunuh Yakobus, salah satu juga muridnya Tuhan Yesus, dibunuh dengan pedang. Dan mulailah dia mencari murid-murid Tuhan Yesus yang lain untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dan pada waktu itu setelah Paskah, Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Petrus yang tidak bersalah harus dimasukkan ke dalam penjara. Karena apa? Dia memberitakan Injil. Yuk kita lihat apa yang terjadi dengan Petrus. Petrus mendapatkan perlindungan Tuhan seperti apa ya adik-adik? Apakah Petrus bisa keluar dari penjara? Apakah Petrus akan mengalami satu hal yang begitu luar biasa, mukjizat Tuhan? Kita akan lihat ya. Kita simak bersama-sama, adik-adik tetap duduk di tempat, jangan kemana-mana, kita saksikan video berikut ini ya. Oke? Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus
untuk membangunkannya. Katanya, Bangunlah segera. maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. ia pun berbuat demikian. Sangkanya, ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, Engkau mengigau. akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, Itu malaikatnya. tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Ya adik-adik, gimana? Sudah melihat semuanya ya? Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Karena apa tadi adik-adik? Karena dia memberitakan Injil tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Oleh siapa tadi adik-adik? Raja Herodes. Sangat jahat ya. Dan kita perhatikan tadi ketika Petrus dimasukkan ke dalam penjara, ada satu pengawalan yang luar biasa. Dia dijaga oleh berapa regu tadi adik-adik? Ada 4 regu. Dan kemudian masing-masing regu ada berapa orang tadi? Ada 4 ya. Jadi total berapa itu adik-adik? Coba dihitung. Ada 4 regu dan setiap regu ada 4 orang. Dan ternyata dia dijaga oleh 16 orang adik-adik. Wow, banyak sekali ya. Seolah-olah Petrus adalah seorang narapidana yang berbahaya, yang bisa melarikan diri adik-adik. Petrus padahal hanya menyampaikan Injil firman Tuhan dan dia dipenjara karena tidak disukai oleh orang-orang Yahudi dan Raja Herodes pada waktu itu. Dia dijaga sangat ketat adik-adik. Dan kedua tangannya dibelenggu adik-adik. Kedua tangannya dibelenggu. Otomatis dia tidak bisa kemana-mana. Dia hanya bisa duduk diam. Dia tidak bisa kemana-mana, hanya bisa tidur di tempat. Dia tidak bisa kemana-mana. Karena dia mengalami satu penjagaan yang ekstra 16 orang. Tetapi pada waktu itu ternyata jemaat yang sudah dibentuk oleh Petrus, jemaat yang sudah terbangun melalui gereja-gereja kecil,
di dalam rumah-rumah pada waktu itu terus berdoa adik-adik. Para jemaat berdoa untuk Petrus. Supaya apa? Petrus dibebaskan dari penjara. Karena mereka tidak mau Petrus mengalami hal yang sama seperti temannya, saudara Yohanes, yaitu siapa? Yakobus, yang dia mati, dibunuh oleh pedang pada waktu itu ya, karena pemberitaan firman Tuhan adik-adik. Dan kemudian ketika para jemaat ini berdoa sungguh-sungguh meminta sama Tuhan, Tuhan lepaskan Petrus, lepaskan hambanya karena hambanya tidak berbuat dosa. Apa yang terjadi adik-adik? Apakah Tuhan diam saja? Apakah Tuhan cuek? Apakah Tuhan menjawab? Apa yang tadi adik-adik lihat? Ternyata Tuhan tidak tinggal diam ketika melihat Petrus yang setia, yang sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan, dia diselamatkan. Dikirimlah pada waktu itu satu malaikat adik-adik. Malaikat itu masuk ke dalam penjara dan kemudian apa yang terjadi? Sinar kemuliaan Tuhan dinyatakan sangat terang. Dan kemudian yang terjadi? Belenggu Petrus lepas seketika. Rantai itu lepas adik-adik. Dan kemudian pintu penjara itu terbuka. Dan Petrus berjalan bersama dengan malaikat untuk pergi keluar. Dan ternyata bagaimana dengan para penjaga adik-adik? Ada 16 orang tadi ya. Ada 16 orang. Dan semuanya dibuat Tuhan ketika mereka berjalan keluar. Malaikat dengan Petrus berjalan keluar, ternyata mereka dibuat Tuhan tidak melihat keberadaan mereka. Mereka dibuat tidak bisa melihat, sehingga ketika mereka pergi keluar, mereka aman ya adik-adik ya. Mereka aman. Apa yang terjadi? Dan pada waktu itu Petrus berhasil dibawa oleh malaikat sampai keluar gerbang kota pada waktu itu. Dan kita melihat adik-adik, ketika mereka sampai di gerbang kota, kemudian malaikat itu pergi ya, malaikat itu hilang. Dan Petrus yang tadinya menyangka bahwa itu adalah sebuah penglihatan dalam mimpi, karena ketika Petrus sebelum diselamatkan keluar dari penjara, Petrus dalam keadaan apa? Tidur adik-adik. Dia di penjara tapi apa? Tidur nyenyak ya. Dia tidak merasakan seperti punya beban, karena dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan Tuhan akan membebaskan Petrus. Dan kita lihat tadi Tuhan menjawab setiap doa-doa jemaat yang sungguh-sungguh berdoa untuk kebebasan Pak Petrus pada waktu itu ya adik-adik. Dan kita lihat tadi ternyata dia terbebas dan akhirnya si Petrus sampai di depan rumah para jemaat pada waktu itu yang sedang berdoa. Kemudian dia mengetuk pintu. Dia mengetuk pintu. Apa yang terjadi? Kemudian salah satu wanita mendengar suara itu. Didengarlah bahwa dia mengenal, ini suaranya Pak Petrus. Karena dia begitu sukacita, karena dia begitu semangat bahwa dia mendengar yang mengetuk adalah Pak Petrus, dia tidak langsung membuka pintu ya adik-adik. Tetapi dia balik lagi ke belakang. Di antara orang yang berdoa, di antara para jemaat yang sedang bersekutu pada waktu itu, dia mengatakan, aku mendengar suaranya Pak Petrus. Pak Petrus ada di depan pintu. Tidak mungkin, kamu sedang mengigo ya, kamu bermimpi ya. Tidak mungkin, Pak Petrus kan sedang di penjara. Dia mengatakan seperti itu. Benar, ini suaranya Pak Petrus. Kemudian mereka akhirnya membuka pintu. Pintu dibuka, cekrek. Dan ternyata benar, Petrus ada di depan pintu. Dan seakan mereka seperti tidak percaya. Dia kaget, kenapa Petrus bisa keluar dari penjara? Padahal dia dijaga dengan sangat ketat oleh 16 orang. Dan kemudian Petrus memberikan isyarat, jangan keras-keras ya, seperti ya. Petrus memberikan isyarat dan mereka masuk ke dalam rumah. Lalu Petrus menceritakan apa yang terjadi, bahwa dia ditolong oleh Tuhan melalui siapa? Para malaikat. Ada satu malaikat yang dikirimkan untuk melepaskan Petrus. Dan mereka pun memberi jawab ya, kami tadi berdoa, kami meminta, kami berseru kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan Pak Petrus. Dan ternyata apa yang terjadi, doa kita dijawab. Tuhan mendengar doa kita. Dan Petrus juga dikirimkan malaikat untuk membebaskan Pak Petrus pada waktu itu. Satu sukacita yang luar biasa ya adik-adik. Petrus yang hidup sungguh-sungguh dan dia setia
menyampaikan Injil firman Tuhan, dia mengalami apa adik-adik? Pemeliharaan, mengalami perlindungan Tuhan. Dia tidak dibiarkan berada di dalam penjara terlalu lama, karena ada tugas yang masih harus Petrus kerjakan untuk memberitakan Injil di kota-kota yang lain. Dan kemudian dia pergi dari Yudea sampai ke Kaisarea. Dia memberitakan Injil dari kota ke kota yang lain di dalam penyertaan Tuhan. Ya adik-adik, hari ini kita belajar. Kita melihat kalau anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dia akan mengalami apa? Pemeliharaan. Dia akan mengalami penjagaan Tuhan. Perlindungan Tuhan akan nyata. Dan kita kalau sudah setia sama Tuhan, kita tidak akan ditinggalkan Tuhan. Bahkan ketika kita di dalam persoalan, di dalam permasalahan, penderitaan seperti Petrus tadi adik-adik. Dia di penjara, tetapi Tuhan mendengar doa para jemaat yang sungguh-sungguh berdoa, tekun, dan sehingga doa mereka dijawab dan Petrus berhasil keluar dari penjara. Yuk adik-adik, kita belajar bersama-sama hari ini. Ketika engkau berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengar setiap doamu dan Tuhan akan memberi jawaban atas doamu. Adik-adik bisa buka ya ayat hafalannya di dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Yang poin B, tidak usah panjang-panjang, berkata bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya apa adik-adik tidak jemu-jemu? Yaitu berdoa secara terus-menerus sampai Tuhan menjawab setiap doa kita. Oke ya, Lukas 18 ayat 1b. Adik-adik baca bersama-sama dengan bangkit berdiri, boleh buka Alkitabmu ya. Mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Berdoa secara terus-menerus sampai Tuhan menjawab doa kita. Kalau adik-adik sedang berdoa untuk suatu hal, tentang studimu, tentang ayah, ibumu, tentang apa yang adik-adik inginkan, berdoalah secara terus-menerus, tidak jemu-jemu, sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan jawab. Karena kalau kita setia, kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dan tetap tidak jemu-jemu untuk berdoa, maka Tuhan akan menjawab. Firman Kak Dedi sampai di sini ya adik-adik. Kita akan berdoa buat firman Tuhan supaya firman yang Kak Dedi sampaikan adik-adik mengerti dan siap melakukannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih bahwa Tuhan menyatakan pemeliharaannya seperti firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan, Engkau memelihara Petrus ketika dia di dalam penjara. Ternyata banyak orang-orang di belakang yang terus berdoa untuk kebebasan Petrus. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab setiap doa para jemaat yang sungguh-sungguh berdoa meminta pertolongan-Mu. Dan Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan penjagaan, Tuhan memberikan pemeliharaan yang nyata. Sehingga Engkau menolong Petrus sampai dia keluar dari penjara dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami juga belajar pada pagi hari ini, supaya kami dan adik-adik yang di rumah belajar sungguh-sungguh untuk kami terus tekun di dalam berdoa, tidak jemu-jemu di dalam doa kami, sampai Tuhan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dan kami siap menjadi anak Tuhan yang semakin setia, semakin taat dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya, lihat videonya sampai dengan selesai. Juga video-video yang lain mungkin adik-adik ada yang terlewatkan. Jangan lupa klik subscribe ya. Kemudian kasih like, kemudian kasih komen juga boleh ya. Supaya apa? Biarlah videonya yang lain semakin apa? Semakin adik-adik juga melihat yang lain. Jangan lupa ya adik-adik ya. Silahkan adik-adik like, kemudian silahkan adik-adik komen, silahkan di subscribe juga. Nyalakan notifikasi lonceng ya. Supaya nanti kalau ada video yang terbaru adik-adik bisa tahu itu. Adik-adik, dan kita bersyukur buat teman-teman kita yang di bulan April kemarin sudah berulang tahun. Kita lihat sama-sama ya adik-adik, doakan mereka supaya mereka juga terus diberkati Tuhan. Selamat ulang tahun ya buat teman-teman adik-adik sekolah minggu LG Kids yang kemarin
bulan April berulang tahun. Sampai jumpa di ibadah offline dan online minggu depan. Semuanya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Felicia senang gak hari ini sekolah minggunya? Seneng dong. Yuk ajak teman-temanmu di rumah untuk pergi ke sekolah minggu. Yuk teman-teman, besok sekolah minggu lagi ya. Bye-bye, dadah.